Berita Sumsel 24 jam hari ini. Pemerintah Kabupaten Pali memproyeksikan Desa Modong, Kecamatan Tanah Abang sebagai Desa Wisata Edukasi Gula Aren. Tahap awal Pemkab Pali memberikan 1.000 bibit pohon aren untuk ditanam di lahan seluas 6 hektar. Pemerintah Kabupaten Pali saat ini sedang fokus dalam merealisasikan Desa Modong, Kecamatan Tanah Abang sebagai Desa Wisata Edukasi Gula Aren. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Pali, Ahmad Joni, mengatakan pohon aren merupakan pohon multifungsi yang bisa dimanfaatkan sebagai penopang ekonomi dan mendukung konservasi lahan untuk pengelolaan gula aren. Untuk itulah Pemkab Pali sudah memberikan 1.000 bibit pohon aren kepada kelompok tani untuk ditanam di lahan seluas 6 hektar. Selain itu, pemerintah juga sudah membuat gerakan perempuan tanam dan pelihara aren bertema produktif dan ekonomis. Dia berharap bibit pohon aren ini akan disebar ke seluruh daerah sehingga bisa menambah pendapatan para petani. Kita dalam hal ini tema kita di mana pohon itu yang produktif dan ekonomis. Nah, ini kita memberi bantuan tanaman aren. Tanaman aren ini turunan dari produksi aren itu sendiri bermacam-macam. Jadi sudah kita sampaikan ada dari gula merah, kemudian air nilainya itu, dan khasiatnya juga sudah ada. Jadi kita bantu sebanyak 1.000 batang untuk 2 kelompok tani, kalau luasan hektarnya sekitar 5 sampai dengan 6 hektar. Nah, ini harapan kita supaya petani nanti kita kawal bagaimana mereka akan menanam dan memeliharanya sesuai dengan arahan Pak Bupati, bahwa kita jangan hanya menanam tapi tidak memelihara. Nah, ini kita kawal supaya tanaman ini memang berproduksi dan memberikan hasil pada petani, terutama masalah pendapatannya. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpres.com. Pemirsa, sebanyak 30 penggali kubur mendapatkan bantuan sembako dan uang tunai. Bantuan diserahkan sebagai wujud terima kasih Pemkot Palembang dan Basnas kepada para penggali tersebut. Sebagai wujud terima kasih kepada kerja keras penggali kubur selama pandemi COVID-19, pemerintah Kota Palembang bersama Badan Zakat Nasional menyalurkan santunan sekaligus penghargaan bagi para penggali kubur. Ketua Basnas Kota Palembang, Ki Agus M. Ridwan Nawawi menjelaskan, program ini direncanakan akan menjangkau 30 orang penggali kubur dari seluruh penjuru Kota Palembang. Bantuan yang diberikan berbentuk sembako dan uang tunai. Pemberian bantuan ini termasuk rencana kegiatan anggaran tahunan Basnas untuk dan akan diberikan kepada penggali kubur, baik yang biasa maupun yang menangani khusus COVID-19. Setidaknya ada 4 wilayah besar sasaran para penggali kubur ini seperti Kandang Kawat, Purwokerto, Soak Simpur, dan Talang Jambe. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan pemberian bantuan ini sebagai wujud kepedulian kepada para penggali kubur. Dia berharap dengan pemberian bantuan ini bisa sedikit diringankan beban dan semakin semangat bekerja. Reporter Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Kabupaten Musi Banyuasin saat ini sudah memiliki pusat pelatihan kerja daerah atau MVC migas pertama di Indonesia. Pusat pelatihan ini sendiri berdiri atas lahan seluas 11,2 hektar. Keberadaan Pusat Pelatihan Kerja Daerah Migas menjadi harapan baru bagi SDM lokal. Pusat pelatihan ini sendiri diketahui merupakan pertama di Indonesia yang beroperasi di lahan seluas 11,2 hektar. Inisiasi ini merupakan tindak lanjut dari realisasi kerjasama antara SKK Migas dan perusahaan kontraktor kontrak kerjasama dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin Dr. Haji Dodi Reza Alex Nurdin menjelaskan, Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau MVC dinilai efektif menekan angka pengangguran serta menjadi harapan baru SDM lokal di bumi Serasan Sekate. Dikatakan Dodi Reza, selama ini perusahaan besar migas ada tenaga kerja lokal asal mubah. Meski demikian, tenaga kerja lokal ini hanya digunakan pada level tertentu. Oleh karena itu, pihaknya sudah membuat peraturan daerah yang mewajibkan perusahaan memperkerjakan tenaga lokal.
Reporter Juru Kamera Firdaus, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1 Pintu Kabupaten 4 Lawang hingga saat ini belum mengeluarkan izin usaha burung walet. Hal ini dikarenakan terkendala pada faktor lingkungan. Usaha peternakan burung walet semakin menjamur di 4 Lawang, namun seluruh dari usaha tersebut diketahui belum mengantongi izin. Dari hasil pantauan Palpres.com, peternakan burung walet sangat mudah ditemui di tengah perkotaan. Hal ini dipandang mengkhawatirkan karena berpotensi merusak ekosistem di Kabupaten 4 Lawang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1 Pintu Kabupaten 4 Lawang, M. Nursadi mengatakan, seluruh usaha penangkaran walet di Kabupaten 4 Lawang belum mengantongi izin usaha. Hal ini dikarenakan dinas tersebut tidak bisa mengeluarkan izin terkait dampak lingkungan. Untuk itulah pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas instansi untuk membahas usaha penangkaran walet ini. Meski begitu, jika ada penangkaran walet di pemukiman, sudah bisa dipastikan tidak memenuhi syarat lingkungan. Pihaknya pun berencana akan melakukan tindakan represif kepada penangkar walet sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan membuat tertib administrasi perizinan di Kabupaten 4 Lawang. Reporter Juru Kamera Eko Wahyudi, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Devi, sampai jumpa.